Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul 'azim. Baik, yang pertama-tama pada senantiasa kita selalu menjadikan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pada hari Ramadan yang ke-14 ini, Allah Subhanahu wa taala masih begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, keselamatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan suatu hirupan udara yang kita hirup pada hari yang berbahagia ini. Kemudian marilah sama-sama kita ketahui bahwasanya tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya ialah bukan Allah Subhanahu wa taala berikan hamba tersebut pangkat jabatan, harta yang banyak, akan tetapi tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya ialah Allah Subhanahu wa taala memastikan hamba tersebut kesempatan untuk selalu mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Kemudian jikalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, itu semua tidak akan sanggup untuk kita menghitungnya. Karena Allah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian hitung nikmatku kata Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung. Maka daripada itu kita sebagai seorang hambanya, kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga Subhanahu wa taala akan berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian mensyukuri nikmatku kata Allah, maka Allah berkata, akan aku tambah nikmat tersebut. Dan jikalau kita tidak mensyukuri, kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada kita, maka Allah juga akan berkata, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih kata Allah. Azab itu apa? Siksaan. Siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mampu menghitung butiran-butiran pasir yang ada di dunia ini. Akan tetapi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi Allah sudah berfirman, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Siapapun yang ada di dunia ini, baik malaikat, nabi, ulama, anbiya, tabi'in, tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bayangkan kertas daun-daun yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai kertasnya, kemudian ranting-ranting pohon yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai penanya, kemudian air lautan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai tintanya, itu semua tidak bersanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seluruh umatnya, seluruh hambanya. Jadi
kita sebagai hambanya, baiklah senantiasa kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maupun nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat serta salam maka senantiasa dihadiahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperbanyak sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran yang beliau bawa. Insyaallah kita mendapatkan syafaatnya beliau di masa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan kemudian para dewan guru yang terhormat, dan yang sama-sama kami sayangi dan mencintai seluruh peserta didik SMP Muhammadiyah Ahmad Yani. Baik, di sini saya akan menyampaikan 3 hal yang harus kita tingkatkan dalam di bulan Ramadan. Yang pertama ialah meningkatkan sholat sunnah, baik sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah nafil. Sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sebelum atau sesudah sholat wajib. Ya, barang siapa yang istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan satu rumah di surga. Nah, kalau orang tua kita di dunia membangun rumah untuk kita, maka kita sebagai anaknya, kalau kita istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan satu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak punya rumah di surga? Pengen enggak? Pengen enggak? Pengen enggak tinggal satu rumah bersama keluarga di surga? Pengen? Pengen enggak? Kalau pengen, mari sama-sama kita selalu memperbanyak sholat sunnah kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan seperti pahala mengerjakan amalan-amalan seperti amalan fardu. Contohnya, ya, kita sholat rawatib di bulan Ramadan, maka pahalanya akan sama seperti pahala mengerjakan sholat fardu, dan pahalanya akan dilipat sebanyak 70 kali lipat. Ya, itulah mulianya atau berkahnya bulan suci Ramadan ini. Enak ya? Itu yang pertama, untuk memperbanyak sholat. Nah, coba saya tanya nih, di sini ada nggak yang nggak pernah tinggal sholat tarawihnya? Ada yang pernah tinggal sholat tarawihnya? Ada? Ataupun yang belum tertinggal ada? Nah, itu kita sendiri tahu ya. Ya, memperbanyak sholat, dan jangan pula sekalipun meninggalkan sholat. Ya, percuma kalau kita puasa, akan kita tidak sholat, itu sama aja, nggak boleh. Kalau kita puasa, boleh kita memperbanyak buat amalan-amalan, ya, sholat sunnah duha, kemudian sholat sunnah rawatib, dan sholat sunnah tahajud yang lebih mantap. Nah, maka itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar 70 kali lipat pahalanya. Nah, ya. Tuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita tingkatkan lagi di bulan puasa ini, ya. Yang kedua ialah membaca Al-Qur'an. Ya, gua tanya. Ini ke puasa ke 14. Ada yang udah khatam 30 juz membaca Quran? Ada enggak? 20 juz ada? 25? 15? Enggak ada? Belum ada? Biasanya itu ketika kita sudah di berpuasa, memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa, nak? Karena setiap satu huruf yang kita baca itu akan mendatangkan 10 kebaikan atau hasanah. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu udah berapa huruf, nak? Ya, berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tahu? Nah,
Tahu kan? Nah, itulah. Kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya akan Allah berikan satu hasanah atau kebaikan. Nah, jadi kalau kita sudah khatam 30 juz dalam Ramadan yang keempat ini, masya Allah, itu pahala yang lebih besar lagi Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Belum ada yang 30 juz, sudah khatam. 20 nggak ada? Ada nggak? Ada? 15 juz? Jadi berapa yang udah dibaca tadi? 7. Coba, yang 10 sudah ada? Yang sudah membaca Al-Quran di sampai sekarang? Ada nggak? 10 juz? Ada? Sini ada nggak? Ada? Di berapa juz? 5? Sudah ada? Sampai? Belum ada? Nanti jadi mulai sekarang ya kita banyak lagi membaca Al-Quran dalam bulan puasa. Jadi itu yang dikerjakan Nabi Muhammad ketika berpuasa, berbanyak membaca Al-Quran. Kenapa nak? Karena kalau kita membaca Al-Quran itu akan lebih besar manfaatnya ketika kita memegang handphone. Boleh memegang handphone kalau dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa itu membaca Al-Quran? Paham tuh nak? Paham tuh? Itu yang kedua, enak ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita tingkatkan dalam puasa ini ialah memperbanyak sedekah. Apa nak sedekah? Begitu pun sangat pahala orang memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa, enak ya. Walaupun hanya seteguk air atau satu biji kurma, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Jadi itulah ya 3 hal yang harus kita tingkatkan dalam bulan puasa ini. Yang pertama dari banyak mengerjakan sholat fardu ya, sholat sunnah. Nah itu bisa kita tingkatkan ya. Kemudian yang kedua tadi memperbanyak baca Al-Quran. Kalau misalnya hari ini masih 1 juz, nanti sampai rumah baca sampai 1 juz. Gampang ya nak? Misalnya menghabiskan 30 juz itu gampang kan? Setelah sholat itu dibaca minimal 1 juz, enggak 2 juz. Bisa baca 1 juz satu hari, 1 juz ketika sholat. Bisa. Bentar nak? 1 juz itu kalau nggak salah Ustaz cuman 30 menit. Yang cepat nah. Jadi kalau yang lama 1 jam, 1 juz. Nah, ya, baca aja, bukan hafal, baca aja. Jadi misalnya hari masih 1 juz, 2 juz, tingkatkan lagi. Agar apa? Agar pahala-pahala yang kita baca diberikan Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya masih 5 juz, ditambah lagi. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi ialah memperbanyak sedekah. Sedekah kepada siapa saja. Karena ya, kepada siapa saja. Misalnya kita lagi lagi sore kan sore. Ke situ jalan-jalan tuh kan, jalan-jalan. Nah, misalnya ada melihat biasanya itu ada itu di sekitar Kenapa ini atau Wonosari ada itu. Nenek dia membawa apa namanya? Kayak kita gitu, bawa tas gitu. Itu ada itu sore nanti. Itu kesalahan kita, itu peluang kita nanti. Peluang kita untuk memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa. Itu pahalanya luar biasa. Enak ya? Nah, dan ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang datang yang benar datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu dari kelemahan sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tersudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.